Selamat siang pemirsa Lengan TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami LTV dalam seputar Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tayangan kali ini kami akan melaporkan kegiatan kampanye tim hebat Paslon 01 Bapak Hendra Joni Hamdanus di Kecamatan Lengayang. Tim hebat yang kami maksud adalah Bapak Ali Tanjung dan Haja Lisda Hendra Joni. Ali Tanjung adalah anggota DPRD Sumatera Barat, sedangkan Haja Lisda Hendra Joni adalah anggota DPR RI sekaligus istri Hendra Joni. Hebat. Pemirsa Lengan TV, semenjak kegiatan pilkada berlangsung, kami selalu mengikuti kegiatan Paslon 01 Hendra Joni Hamdanus. Dari hasil pengamatan kami, ternyata pasangan ini sangat mendapat tempat di hati masyarakat. Menurut prediksi kami, pasangan ini nanti akan memimpin Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode yang kedua kalinya. Di kesempatan yang berbahagia ini, Pemirsa Lengan TV, marilah kita saksikan acara ini bersama-sama. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo memilih. Ala alihi washabi Rasulillah ajmain. Pujian dan puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yuk bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat. Ayo bersama-sama kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat kita hormati dan banggakan Ibu Lisda Hendra Joni, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, dan istri Bupati Pesisir Selatan yang lagi cuti. Jadi dan kecil lo Bupati wak lo ganti Bupati gitu masih Pak Hendra Joni urang Kambang, urang Sikola. Nah, Bupati gitu lo batu kalai Pak Hendra Joni sedang cuti. Insya Allah tanggal 6 Desember Pak Hendra Joni kembali menjadi Bupati. Amin. Kemudian yang aku hormati angku-angku nenek mama, cadik pandai alim ulama, suluh bendang dalam Kampung Pasilawe, Nagari Kambang Utara ko. Kemudian yang aku hormati Bundo Kanduang, Limpa Perumanan Gadang, dan para pemuda-pemudi yang hadir di tempat ini pada hari ini. Di sana ambo sekalian, tadi sudah disampaikan baso namu Ali Tanjung, ya. Baru menanga, pola pernah menanga. Lambo menanga. Ambo anggota DPRD provinsi dari Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah salah satu daripada partai koalisi yang mengusung dan mendukung Pak Hendra Joni untuk menang kembali menjadi Bupati periode kedua. Nah, di sana ambo sekalian, ambo berasal dari Tausan, tetapi ambo jo Kambangko banyak sangkutan ambo. Apa sangkutannya? Adik ambo babini jo balaki ampe urang di Kambangko. Nah lah, jadi ambo punya sumando orang Kambangko yang laki-laki baduo, yang padusi baduo. Di Pasado, di Koto Baruado, di Lakitan ada. Jadi bagi ambo Kambang Iko bukan daerah lain. Dosa nak sekalian, kenapa para lubana Ali Tanjung datang kemari bersama Ibu Lisda Hendra Joni dalam rangka kampanye pilkada bupati. Ya. Besok kita ke pilkada ya. Pak Hendra Joni itu orang mana? Orang Kambang. Biasanya sabalun Pak Hendra Joni kok jadi bupati, orang mah jadi bupati. Sabalun Pak Hendra Joni orang mah urang Yaji. Sabalun urang Yaji itu orang mah jadi bupati. Urang Bayang bara periode jadi bupati. Urang Yaji bara periode. Kini urang Lengayang bara periode jadi bupati. Tua. Nah, dan sampai kalalo orang Lengayang kode urang Yaji. Dan sampai kalalo orang Lengayang kode orang Bayang. Kalau ada kini ke orang Lengayang yang tidak memilih Hendra Joni jadi bupati, itu orang Lengayang pandia tuh.
Nah, kecean kayaknya. Kece Ali Tanjuang, anggota DPD Provinsi orang Tarusan tuh, kalau pilkada biswa, ada aja orang lengayang tidak milih orang Endra Joni, berarti orang lengayang yang pandia. Nah, lama kau mau kecean pandira, kau mau bukan rasionya. Lengayang ini adalah kecamatan yang paling besar di Pesisir Selatan dan paling banyak penduduknya. Tetapi sayang, Lengayang ini nagarinya hanya 9. Inyo ndak satu pemekaran dulu dong. Akibat nagari Lengayang yang 9 tuh, maka Lengayang saketik dapat dana desanya. Yo beda. Nah, kalau ndak orang Lengayang bupati ndak kado tabangun jelas kok. Kan lah mencoba patang, maka turang ayaji jadi bupati 10 tahun. Ada dibuatnya di Lengayang kah? Ada dibuatnya di Lengayang kah? Ada beda. Nah, sadar lalai. Nah, tolonglah dusana ambo yang di Lengayang kau cerdas lai, cadik awak lai. Jangan mau jadi kicu-kicu ada orang. Suaronya banyak di Lengayang kau, baru sudah duduk jadi bupati, dilupakannya Lengayang. Iyo benak. Nah, beko lah tiba pilkadanya tiba ambo basangkui di Lengayang kau mah mencari suaro. Sudahlah dilantik jadi bupati, tidak ada nyo jangan membangun tibo jo ke Lengayang kau indah loh. Nah, ambo mengikuti perkembangan iko. Tahun 89 Pak Uwambo jadi koramil di Lengayang kok. Tahun 89 ambo KKN lah datang ke Lengayang kok. Siapa Pak koramil itu Pak? Andi Abbas. Andi Abbas tuh bininya kakak kandung ibu ambo. Jadi ambo mengikuti mana Lengayang dari tahun 89 lah. Masih bagudang kayunya di Kota Baru tuh ada ke rumah bule. Le tahu? Nah, ayo gudang kayu tuh seri barat tuh semandomu tuh laki adik abo yang di rumah bule. Jadi di sana ambo sekalian kuali Tanjuang orang Tarusan gua indah orang Lengayang ambo do ambo mendukung Endra Joni ndak malu indak malu mendukung lo orang lain tuh bupati orang kampung awak doh. Sedangkan orang kampung lain 2 periode jadi bupati. Indah malu orang Lengayang kok. Nak digalaknya beke orang. Nak ada hebat orang Lengayang. Seperiode orang Lengayang jadi bupati no. Bapak wak. Bapak bagaimana wak? Tolong sampaikan kau kepada dusana kita yang ada di Lengayang. Lengayang ko lawe mana daerahnya. Kalau ditunggu hanya piti dana desa memulai kau, ndak bisa dong. Nagari di Sikuanyo 9 no, tak tanggung lawehnya no. Kami di Tarusan lebih ketek pada Lengayang ko, nagarinya 23. Bayangkan, dapat dana desa cek nagari 1,5 miliar. Awak Lengayang yang lawe, dek karena kita dulu nak nio mekar, akhirnya kita korban hanya sedikit dapat dana desa. Jadi kalau nak kita pertahankan orang Lengayang jadi bupati, tidak akan ada pembangunan di sini. Jalan kok kaburu aja taruhnya. Karena cemburu orang kecamatan lain. Tetapi kita harus tetap pertahankan. Kenapa? Karena banyak lo dilakukan. Ya cuma di Lengayang kau lawe jadi tidak nampak loh. Bantu lawe Lengayang kau banyak dibangun di Pedra Joni jadi tidak nampak loh. Kalau lawe mana Lengayang kau. Tak mungkin tak kerajaan seperiode no. Insya Allah periode kedua bisa selesai jalan kode. Amin. Dusana ambo sekalian. Baama kuali Tanjung orang Tarusan ko bakare-kare mendukung Endra Joni. Kenapa? Lah itu pasti ada pertanyaan. Kenapa? Karena masuk jabatan bupati besok hanya 3,5 tahun, tak 5 tahun dong. Sabantanya tahun 2024 kita memilih bupati baru balia. Jadi kalau kita pilih bupati yang alun pernah jadi bupati, tanya yo nagari awak om. Indak mengarati nyo karajo doh. Oh alah bananya keceknya dulu nyo menjadi wakil bupati, tetapi nyo jadi wakil bupati itu nak masuk kantor doh. Sama ibarat orang mendaftar di SMA, mendaftar anak sekolah di SMA 1 Lengayang tua, sudah mendaftarnya pulang, nak ada nyo PP masuk ke rumah sekolah le sampai 3 tahun, ini kan 1 ujian tuh kecil ya.
Nah, baam nuri ibu-ibu tuh. Leka cadia anak bantu itu tuh. Murid yang tak pernah masuk kelas tuh leka ngaratinya pelajaran tuh. Nah, sedangkan anak awak yang tiap pagi nyampe sekolah, tiap pagi masuk kelas, lalu tentu jo cadia bisa jo jadi pandian. Apalagi yang tak pernah masuk kelas. Kayaknya kan dia giat. Anak mani ayo badan kita tuh. Kita lah tahu aja kau tak pernah masuk kelas. Kita luluskannya kelas 3 SMA. Sia yang salah. Nah, kita yang salah. Nah, makanya mau ingatkan, jangan sampai kita salah. Masuk jabatan besoknya 3,5 tahun loh. Indak 5 tahun loh. 3,5 tahun sudahnya seandainya dilantik mereka Februari 6 bulan sesudah itu barunya bisa mengganti kepala dinas, baru dikumpulnya kepala dinas baru dirapekkannya apa yang kadi kerajonnya dia menjadi bupati. Di bagian lo ke DPD indah lo setuju DPD karena itulah 2 tahun hari berlalu bisa nyoba kerajon le do. 1 tahun menjelang tahun 2024 tahun 2023 lah banyak orang tagak baliau calon bupati tiok nagari. Inyo lah rusuh lo. Leka manang di balik bekoka. Mencari piti lo lah. Dari mana dicari piti pesisir kau PBDS ketek ya? Nah akhirnya pak tanya ayo pembangunan kita. Rusak kampung kita. Pesisir selatan kini lah rancak di tangan Pak Hendra Joni jadi buruk abalia. Karena nak ada di kerajaan Cialah 3,5 tahun tu dong. Nah itulah makanya ambu papasan ambu bersedia datang. Sekini Bapak Hendra Joni lagi istirahat karena patah kecapekan. Terlampau lelah beliau kampanye. Nah daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, biarlah Pak kini istirahat dulu. Ambo menggantian beliau kemari menemani Bu Lisda. Sabananya yang wajib datang kemari Pak Hendra Joni koma. Karena kau kampung beliau mana. Tapi baalah awak tanggal 9 kamai tuang suara. Tanggal 6 beliau kan jadi bupati beliau. Kalau diporsir mana tenagonya because sakit beliau rugi Pak. Ayo memilih. Kurang lah, jangankan bini bupati, bini camat saya lama lain masuk kampung-kampung. Gak jadi bini bupati loh, baru jadi bini pak camat. Lah jarang masuk ke kampung. Paling jauh nyomain ke Painan, yang kampungnya. Oh karimbo-rimbo, kok gak kamu kayak masuk? Iya benar. Kini yang mau tanya, lah ya do bini anggota calon bupati kini kok yang anggota DPR RI. Lah ya do. Bara orang calon gini kok? 3. Lihat do bininya anggota DPR RI. Lihat do bininya masuk kampung Ibu Lisda kok? Bini calon bupati itu lihat do masuk kampung Ibu Lisda. Nah, bara aja kerugi awak itu aku nak milih Pak Hendra Joni. Apalagi orang Lengayang, kalau ambo lah seandainya mau jadi orang Lengayang Pak, akhirnya cik ambo kadiri ambo tidak kenal mana Pak Hendra Joni itu ambo nanti. Yang penting ambo dapat nama. Orang mana pati pesiau, orang Kambang. Lah dia mau tuh mah. Nah. Ayo memilih. Dari Kemang Utara Pasilawe itu basi bayi kami gitu. Sebab apa nak itu? Bapak membaca tadi orang Kambang jadi bupati. Kami kalau menyimak Pak dagang lawi nama tambang dagang dari nama tapatan Ibu Lisda orang Lubuk Sari ya. Kamadakan kami Pak silakan baik. Nomor 1. Ya urut 1 tu Pak Hendra Joni. Kami tu suat sekali dah. Kita hormati bersama tokoh masyarakat tadi Mama kita, Mama Datuk Isul, ya, kemudian Pak Ali Tanjung ya anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang luar biasa tadi sudah menyampaikan kepada kita masyarakat Lengayang, kemudian Buya Don dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, angku-angku nenek mama, cadik pandai, alim ulama, bundo kanduang, anak-anak muda kesayangan Bunda Lisda tentunya ya, dan anak-anak semua yang hadir. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim. Insya Allah dengan bersilaturahim Allah tambahkan rezeki kita, Allah tambahkan usia berkah kita insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau mengenai pilkada tadi sudah betul-betul jaleh ya dari Pak Ali Tanjung ya. Jadi kalau kita ini orang Lengayang tidak mau mengambil kesempatan untuk menjadikan bupati 2 periode orang Lengayang ya, ini benar-benar kita yang apa tadi Pak? Apa tadi bahasa? Ya karena kenapa? Ini baru pertama kali loh
Lengayang ini bupatinya dari Lengayang ya, pesisir ya. Sejak Indonesia merdeka. Sejak Indonesia merdeka. Dan kalau misalnya hanya satu kali, alangkah ruginya kita, alangkah malunya juga. Karena apa? Lengayang ini paling banyak penduduknya. Masa kita mau dorong oto orang, kemudian sudah jalan otonya, sudah ditinggal begitu ya. Nah sekarang ada oto kita sendiri. Nah jadi ini ada kesempatan. Lagi pula, mohon maaf bukannya memuji-muji Pak Hendra Joni karena beliau suami, bukan ya. Tapi rasa-rasanya nih, ya, beliau itu dapat pujian dari kecamatan lain, dari perantau, dari kabupaten kota lain memuji Pak Hendra Joni. Sampai-sampai kabupaten kota lain itu mereka kan juga sedang kampanye. Mereka bilang begini, kalau kami nanti jadi bupati, kami akan membangun kampung kami seperti pesisir selatan. Nah, artinya apa? Kita itu sudah dijadikan contoh oleh kabupaten kota lain. Karena apa? Karena Pak Hendra Joni selama kurang lebih 4 tahun setengah, betul-betul pembangunan ini berlari. Kalau orang berjalan, kita berlari. Begitu ya. Walaupun memang pasti masih banyak kekurangan di sana sini, betul. Karena memang yang mau dikerjakan itu banyak sekali. Kebutuhan kita banyak sekali. Kekurangan kita banyak sekali. Makanya sekitar 5 tahun yang lalu kami pulang kampung, kami melihat dunsanak kami di kampung. Oh begini kondisi dunsanak kita. Biasanya pulang semalam 2 malam, ya. Ada yang bisa dibantu, ya begitu-begitu aja. Tapi enggak betul-betul nampak. Nah waktu kami kampanye, jelang kampanye lah, 6 bulan sebelum kampanye kami sudah berputar-putar. Ternyata Pesel itu parah gitu ya. Kemiskinannya, gizi buruk, rumah tidak layak huninya masih belasan ribu. Coba dibayangkan. Tapi alhamdulillah, dengan niat kita pulang kampung untuk membangun kampung, dengan doa restu dan dukungan masyarakat Lengayang khususnya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk membangun kampung. Nah, sekarang tidak semua bupati itu bisa membangun dengan cepat. Karena apa? Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ali, bahwa APBD atau uangnya pesisir selatan itu, penghasilannya itu kecil. Sudah habis bayar karyawan, bayar ini, bayar itu, segala macam habis. Tinggal sedikit, tidak akan cukup untuk kita membangun kampung. Gitu. Jadi kalau kita tidak ada komunikasi yang baik dengan pusat, kalau Pak Hendra Joni alhamdulillah, karena kita kan tadinya bergaul di Jakarta. Ya Bunda Lista juga bergaul di Jakarta. Empat presiden Bunda Lista menjadi pramugari. Dari mulai Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai SBY. Artinya yang dulu-dulu tuh teman-teman satu penerbangan, sekarang ini mereka juga sedang naik daun, sedang jadi jenderal, jadi menteri. Jadi kita kenal gitu lah. Dulu tuh kita sama-sama dalam satu tim itu kan ada tim wartawan, ada tim pramugari, ada tim polisi, ada tim tentara, ada tim dari kementerian, ada tim dari pengusaha. Waktu itu mereka juga mungkin masih ada yang biasa-biasa saja ya. Sekarang wartawan itu yang ngetop-ngetop di TV itu zaman wartawannya bareng kita bawa-bawa kamera. Begitu, sekarang mereka sedang di posisi yang bagus. Sehingga kesempatan itu kita dapat manfaatnya sekarang. Artinya setiap kebutuhan kita minta oke dari pusat, ACC. Apalagi setelah Pak Hendra Joni kemarin mendukung Pak Jokowi. Nah ini mungkin sejarah juga ya, bahwa waktu Pak Hendra Joni mendukung Jokowi, sementara masyarakat Sumatera Barat mendukung Prabowo, ya beliau dihujat. Tapi sekarang kita mendapat manfaatnya. Manfaat itu kita baru rasakan setahun. Masih ada 4 tahun ke depan yang kalau kita tidak ambil ini sangat mubazir. Ya, masih ada 4 tahun. Pak Presiden insya Allah masih 4 tahun ke depan. Sekarang Bunda Lisda juga masih 4 tahun ke depan. Kalau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir selatan, sedikit-dikitnya nih DPR RI membawa ke Pesel kira-kira berapa tuh Pak Ali? Pak Ali ini berapa Pak? Saya cuma setahun? 5 miliar Bu. 5-7 miliar ya? Nah, kalau Ibu kan besar. Nah, Pak Ali Tanjung ini kan di provinsi. Iya. Nah, setiap anggota dewan itu akan membawa piti ke kampungnya masing-masing, ke dapilnya ya. Nah, Pak Ali ini membawa sekitar 5-7 miliar.
ya plus-plus lah, kalau pandai-pandai kita begini-begini ada lebih-lebih kan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi Bunda Lista tentu berlipat dari situ ya. Kalau DPR kabupaten ya kira-kira 1 sampai 2 miliar mungkin ya, 1,5. Kalau DPR RI tentu lebih banyak lagi ya. Mungkin kalau sedikit Ambo ceritakan, selama kurang lebih 1 tahun menjadi anggota DPR RI, kita sekarang sedang ada pembangunan mulai dari KUA, pembangunan KUA, renovasi KUA, balai nikah, kemudian bantuan untuk pesantren. Ada pesantren kita ada 10. Jadi saya punya impian untuk punya pesantren bagus di pesisir selatan. Tapi waktu itu ngobrol sama teman di Komisi 8, mereka bilang, Bu Lisda, daripada kita bikin yang baru, mending yang lama-lama yang belum jelas-jelas itu loh, yang masih kondisinya tidak layak, itu lebih baik itu yang kita perbaiki. Saya pikir betul juga ya, ngapain kita nafsu bikin yang baru sementara yang lama aja masih nggak jelas bentuknya. Saya keliling ke 10 pesantren, ternyata memang iya. Kalau dulu mungkin ada yang tertinggal yang belum kita kunjungi ya. Ternyata memang iya. Jadi alhamdulillah tahun ini yang di Lunang itu dalam renovasi. Kemudian selebihnya baru mendapatkan bantuan dana operasional selama COVID ini 25 sampai 40 juta. Seluruh pesantren di pesisir selatan itu dapat. Kemudian dapat juga untuk bantuan MDTA. MDTA kita ada 115. Semuanya dapat. TPQ ada 275 yang sudah terdaftar. Alhamdulillah semuanya juga dapat. Nah, jadi kata Pak Kemenaknya bilang gini, Bu Lisda, biasanya bantuan itu paling 1, paling banyak 2, kadang-kadang nggak dapat, gitu ya. Tapi karena ada Bu Lisda di DPR RI dan di Komisi 8 yang memang urusannya agama, sosial, perempuan dan anak, bencana, Badan Amil Zakat dan Umroh dan Haji, sehingga peluang itu jadi lebih besar. Alhamdulillah semuanya dapat. Begitu juga dengan sembako, PKH, bantuan-bantuan lain. Waktu sekitar 2 bulan yang lalu Pak Ali, ada helikopter besar datang ke Painan, ngasih bantuan. Bunda Lista aja kaget karena sehari sebelumnya kita telepon dirjennya, Pak Dirjen, di kampung saya ini COVID-nya meningkat pesat. Kemarin sudah zona hijau, sekarang naik lagi ke orange, mau ke merah. Minta tolong Pak, kami butuh APD, kami butuh masker dan lain-lain. Oh baik, siap Bu Lisda, akan kita ini kan katanya. Besok pagi-pagi nelpon, Bu Lisda, kami sedang dalam perjalanan katanya. Perjalanan di mana Pak? Kirain kan di bandara, dijemput di bandara ya. Enggak Bu, kami datang langsung dengan helikopter katanya. Coba dibayangkan kalau Bu Lisda itu adalah istri bupati saja atau dia saja. Nggak bisa. Pak Ali belum tentu bisa nelpon dirjen ya Pak. Nggak bisa. Kata Pak Bupati, saya aja nelpon dirjen gemeter katanya ya. Artinya belum tentu bisa seperti itu. Nah jadi artinya kesempatan ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun kampung kita. Beberapa persen rencana kita ini yang sudah mulai tergoda. Entah apalah digoda, apakah dengan sembako, ya 30%. Apakah dengan sembako, apakah janji-janji jalan, apakah PT 100.000, tidak tahulah. Kalau memang itu kami ganti uangnya. Ya, sedih kita, bukannya apa-apa. Nanti kan kelihatan nama-namanya yang tidak memilih itu kan nampak. Komisi 8 hari ini di Pasilawe, Kambang Utara, Kecamatan Lengayang. Resmi kita mulai. Bismillah. Allahu Akbar. Ayo memilih. Dulu, waktu periode yang dulu juga, dari 4 kandidat, di sini negerinya lebih baik atau kampungnya baik, satukan hati kita semua, maka coblos. Hebat. Baiklah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya wak menerima lamaran kerajo wak dimasukkan di orang batigo ko lamaran kerajo, pasti wak pilihin rajo ni mah.
Bang Mako gitu, karena di situ tertulis sudah berpengalaman jadi Bupati Bisetan sampai setengah tahun. Yang Pareman Baduko baru bancalon baru. Alun tentunya pokok Bupati loh. Tangapo-ngapo tidak arti loh. Oh kalau pernah wananya patang menjadi wakil bupati, tidak pernah masuk kantor loh. Iya beda. Pemilihan sehat, ayo memilih. Satu orang, ya, sudah. Ya. Kemudian Herman. Cekobana gadang badai coblos nomor 1. Ayo memilih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berada di luar, mohon Pak, kita ke dalam, kemudian kita nanti menyatukan suara kita. Ya, mohon kepada ibu-ibu, ini di ruangan ini masih lapang gitu. Yuk kepada ibu-ibu, dipersilahkan Bu, bapak-bapak yang ada di luar, mohon segera ke dalam Pak. Kami serahkan ini ke MC. Ya panitia. Pada relawan, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang belum memakai masker, mohon nanti diminta kepada Ayo. Kemana kita? Dari tahun 45 sampai sekarang ini ya. Lamo iko bunga lumparna wadah menjadi orang politik Pak. Bau kali kini ya. Periode Pak Indra Joni datuk kami. Moma, sakan moma. Wadem punya moma, Sumadoren ya Pak. Uang kampanye datuk berdarah hitam. Yo dah. Nah, lu buat sawit malau. Apa lagi? Kalau si kumbang datuk, dia paling gadang di negeri kambang. Dah boleh, simbang leh. Oh datuk di Indo bagi kami keluarga tinggi oleh. Wadah datuk masyarakat dan ado di Tanjung Kali atau Range, buka mata kita, buka otak kita lebar-lebar. Sesudah itu tuh kita satukan misi kita, lanjutkan nomor 1. Terima kasih. Berapa pasang calon bupati gini yang ada? 3 pasang. Dari 3 pasang tuh sia yang ala pernah jadi bupati. Sia yang ala pernah jadi bupati dari 3 pasang tuh. Hendra Joni. Jadi itu apa kita pilih orang yang belum pernah jadi bupati loh. Inyo lun tentu keraja bupati gitu. Inyo awak mau tahu sih. Ini bisa membuat menjadi bapak bupati. Tapi kalau Pak Hendra Joni bicara, besok akan saya bangun jalan, akan saya bangun irigasi. Inilah pernah jadi bupati. Allah dibuktikan yo. Allah banyak jalan di Lengayang kau yang dibangun oleh Pak Hendra Joni. Iyo apa indah? Pemilihan sehat, ayo memilih. Ustaz tadi buang distur.
setengah tahun pemerintahan Hendra Joni, catatan khusus layak ditulis buat Bunda Lisda ketika anggota Dewan lain memperebutkan komisi-komisi basah, komisi mata air. Bunda Lisda sejak awal datang yang sangat dicintainya. Atas semua capaian kinerja pemerintah hari ini, pesisir selatan diakui sebagai daerah dengan kemajuan signifikan. Pengakuan tersebut sejalan dengan beragam apresiasi berupa 100 lebih penghargaan dari pemerintah pusat dan provinsi maupun lembaga non-pemerintah. Di bawah kepemimpinan Hendra Joni, banyak persoalan mendasar diselesaikan, yang terbengkalai dituntaskan, kebijakan krusial ditetapkan, dan perubahan besar dilakukan. Tapi bukan alasan untuk berpuas diri, masih ada kekurangan yang harus dibuatnya. Figur yang memberikan ketauladan, taat hukum, serta cakap melayani rakyat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Bang Ali Tanjung tanya cek, lama kau Pak Bupati nggak masuk kantor, tapi beliau mencalonkan dia. Jadi beliau kini statusnya Bupati Pesisir Selatan yang lagi cuti. Nah, sampai kapan cutinya? Sampai tanggal 6 Desember. Dusana Ambo sekalian, apabila tanggal 6 Desember beliau masuk kembali jadi bupati, kembali ke rumah dinas, dan kita besok tanggal 9 Desembernya kasadonya orang ayah janiah ko kampe 1.300 pemilih ayah janiah boleh di TPS memilih Pak Hendra Joni, dan orang Lengayang pun boleh memilih Pak Hendra Joni. Ambo yakin Pak Hendra Joni tidak akan keluar dari kantor bupati sampai tahun 2024. Nah, ini kita ingin Pak Hendra Joni itu di rumah dinas di kantor bupati sampai tanggal 7 Februari 2020 atau sampai tahun 2024. Kalau kita ingin beliau tetap jadi bupati sampai tahun 2024, mari kita ajak dusana kita yang tidak hadir malam ini. Kecean kadusana kita yang tidak hadir malam ini, baso orang kampung kita, dusana kita, uwan kita, mama kita, udah kita, Hendra Joni minta dibantu supaya kembali jadi Bupati Selatan 2 periode. Lain ya kita membantu. Kau kadang dulu orang Lengayang kau ini tinggal di rantau, KTP-nya KTP rantau, pailo ke kampung mengadu-gadu. Iya betul itu dah. Nah, tolong kecian kadusana kita di rantau tu, kami di kampung kau jangan gaduh loh. Kami di kampung kau yang lebih tahu keadaan kampung. Kami di kampung kau yang tahu bahasa susah kami di kampung. Kalian di rantau tak tahu loh. Kalian mengacau-ngacau lo di rantau di kampung kau. Ya, lebar ini mengecek orang rantau itu. Tapi mana ni? Ikut taranga dia buat dulu orang rantau dari Lengayang, inyo datang ke Lengayang mengacau. Sedangkan Amboko bapak-bapak ibu-ibu Ali Tanjung ko anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Demokrat. Ambo orang Pasisia asal dari Tarusan. Dia tahu Tarusan? Ambo datang kamari bukan untuk mengacau orang Lengayang, untuk mempersatukan orang Lengayang, supaya orang Lengayang tahu bahwa Bupati Hendra Joni ini adalah kehormatan bagi orang Lengayang. Kalau Hendra Joni kalah jadi bupati besok tanggal 9, sia yang paling malu? Sia yang paling malu? Orang Lengayang. Orang tahunya di pesisir di kampung Pak Hendra Joni di Lengayang. Orang tahunya di Padang Bupati Pesisir di kampungnya di Lengayang. Orang tahunya di Jakarta Bupati Pesisir kini siapa Hendra Joni di kampungnya di Lengayang. Jadi sangat menyedihkan sekali apabila ada orang Lengayang kok tidak mendukung Hendra Joni. Bang Ali Tanjung, kok kini kami di Lengayang kok
Adolo sebagian dari tim ses 02 mah. Adolo yang jadi tim ses 03. Iya dong. Itu tadi baliho itu tak? Siapa menangkan baliho? Siapa yang menangkan baliho nya? Ambo tadi nampak banyak baliho 02. Pasti ada lah. Cari balanjo. Indah baaro. Kalau seandainya ada orang lengayang ko yang memasang baliho 02, yang memasang baliho 03, biarlah, tak usah kita berangan. Cuman kita minta kayaknya biarlah ku memasang beliau 02, biarlah ku memasang beliau 03, tapi tanggal 9 Desember aku memilih 01. Nah, jadi ambo yakin di situ ada yang 02 dan 03 yang hadir. Ambo yakin, ambo minta, ambo minta, mohon kepada dusan ambo orang ngayang ko. Kalau memang Salamuiko ada menjadi tim 02, kalau Salamuiko ada menjadi tim 03, kalau Salamuiko ada yang memasang beliau 02, ada Salamuiko memasang beliau 03, besok tanggal 9 Desember kembalilah ke jalan yang benar. Di TPS yang diantar adalah 01. Ambillah pitinya, kan awak yang masang baliho biasa saja. Dia piti datui kalau pasang baliho kok jadi pasangan. Nah, di baliho kau boleh perlu di beliau pergi kita kuda tu. Jadi biasalah, jangan diberangan. Salamunya di sana kita orang mengayang, inyo memasang beliau 02 jangan diberangan. Tetapi dikecian saja kita dipasangkan. Lah teo, patangkan Allah memasang baliho 02 dah, Allah. Nah, besok di TPS 01 yang dipilih lah, dah 02 aja dong. Kan pitinya lah, ambil baliho tu Allah, lebih pitinya Allah, kita pilih 01. Sepakat? Nah, jadi biarlah, biar nak ange-ange dinginnya. Baliho mo banyak di lengayang, suara dah basburo, kan baliho yang banyak, dah suara. Suara pun dingin kalau sana awak, ya benar. Kalau suara kasih ada kena jalan kawan awak, ya benar. Nah, tak perlu dong. Jangan oleh orang rantau itu bapak-bapak ibu-ibu KTP-nya nak KTP pasisir dong. Ambo dulu orang rantau lo kemasa mau coba endah jeni. Ketika ambo mencalon menjadi anggota DPD provinsi, KTP ambo ganti menjadi KTP pasisir selatan. Supaya apa? Supaya mau sah jadi orang pesisir selatan, supaya mau bisa memilih di pesisir selatan, supaya mau bisa menentukan nasib pesisir selatan. Itu sana kamu sekalian. Bapak Hendra Joni tadilah disarankan di Abidamo, begitu banyak prestasi yang sudah beliau kerjakan, yang sudah beliau buktikan selama menjadi Bupati di Selatan. Iko ambo orang tarusan. Manga ambo datang kemari, ambo kamagi tahu kadusana ambo yang ada di Lengayang, Baswali Tanjung, orang tarusan mengakui betapa hebatnya kepemimpinan, betapa hebatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pak Hendra Joni selama sampai setengah tahun jadi bupati. Ambo orang tarusan mengakui, bahwa orang Lengayang mengakui apa tidak? Sedangkan orang tarusan mengakui. Nah, orang Aceh mengakui. Wah, mantap. Orang Aceh mengakui. Masa lu orang Lengayang tak mengakui? Tidak baru sana Hendra Joni kok. Kayak baru sana kok. Kalau iya Hendra Joni baru sana kok. Bulek suara Lengayang. Tahun 2005 balik Hendra Joni menang di Lengayang ko dengan 90% suara. Ambo ingin bukti dari dusana ambo di Lengayang ko. Tahun 2020 masa jabatan Pak Hendra Joni yang kedua sampai 100% di Lengayang ko. Bisa tidak? Jadi itu sama ambo sekalian, saat ini kok adalah pertarungan kehormatan. Sebelum Pak Hendra Joni jadi bupati, ada orang Ayaji jadi bupati. Bara periode orang Ayaji jadi bupati. Bara periode
Sabalun orang Ayaji jadi bupati, adolo orang Bayang. Bara periode orang Bayang jadi bupati. Orang Bayang bara periode jadi bupati. Orang Bayang 2 periode, orang Ayaji 2 periode. Masa lo iya orang Lengayang 1 periode? Hah? Dah saya itu dah malu aja. Pikir tu elok-elok. Bengkok kalau lo menjalan dipikir apa kecil paling Tanjung dari itu aja. Masa lo iyo orang Lengayang tadi aja 10 jadi bupati. Dan dikecil lo bengkok pandi orang Lengayang tu mah. Hah? Nggak digalan lo bengkok orang Ayaji. Nggak digalan lo bengkok orang Bayang. Coba orang nuangkan COVID sabo. Nah, kita laman calia. Sabalun Pak Hendra Joni jadi bupati, ada bupati yang menjabatnya 10 tahun, menjabat wakil 5 tahun, suaranya banyak di Lengayang, ada dibangunnya Lengayang kah? Ada dibangunnya Lengayang kah? Itu dek mama orang. Nah, jangan mama orang lain mama awak aduh. Mama awak aduh gagah lo mama awak tulai. Allah terbukti lo karajonyo. Ali Tanjungnya orang terusan mengakui mama awak. Awak dah mengakui loh. Betul mau kecian bodoh orang Lengayang kau berang lo kamu. Tapi kalau seandainya tidak ada suara Hendra Joni di Lengayang kau, mohon maaf saya ambil kecil orang Lengayang kau pandi-pandian. Mohon maaf doa. Kalau seandainya tidak ada suara Pak Hendri di Lengayang kau, kalah hanya dari. Pemirsa Lengayan TV, demikianlah kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih.